Shalom, selamat datang di channel ini. Doa kami setiap kita diberkati Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan menerima anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Ada berkat Tuhan yang akan kami sampaikan, sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, kami dapat mengalami anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu yang akan menjadi berkat bagi kehidupan kami, berdampak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pernah nggak sih kita cuma lagi jalan biasa, lalu tanpa rencana kita ketemu seseorang atau mengalami kejadian yang ternyata mengubah arah hidup kita? Mungkin awalnya cuma bantu orang, mampir sebentar atau ikut-ikutan, tapi ternyata dari momen sederhana itu ada sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan. Dan sepertinya peristiwa ini tampaknya kebetulan, atau sepertinya peristiwa yang tidak dapat diduga-duga, namun ternyata dapat mengubah seluruh jalan hidup kita. Atau pernahkah Bapak Ibu mengalami demikian? Ada satu kisah mengenai Simon dari Kirene. Markus 15 ayat 21 berkata, mereka memaksa seseorang yang lewat, Simon dari Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota untuk memikul salibnya. Simon datang ke Yerusalem mungkin hanya untuk merayakan Paskah. Ia telah lelah dalam perjalanan jauh. Ia ingin segera masuk ke kota. Tapi tiba-tiba langkahnya tertahan oleh kerumunan yang hiruk-pikuk. Di tengah keramaian itu, ia melihat seseorang tersungkur dengan salib di pundaknya. Dan sebelum sempat berpaling, Simon ini dipanggil paksa oleh tentara Roma. "Hei kamu, bantu dia pikul salib itu," kata salah satu prajurit Roma. Yang jadi pertanyaan, apakah Simon tahu bahwa orang yang ia bantu itu adalah Mesias? Jawabannya tidak. Apakah Simon sadar bahwa momen itu akan tertulis dalam kekekalan? Jawabannya tidak. Tapi di sanalah pertobatan dimulai. Di tengah paksaan, di tengah ketidaktahuan, di tengah penderitaan, kuasa Tuhan bekerja. Ada 3 hal yang mengubah hidup Simon dari pertemuan itu. Yang pertama, dari penonton atau dari menonton menjadi bagian dari rencana Allah. Simon hanya menonton atau sebagai seorang penonton pada saat itu ketika dia melihat Yesus disalib. Tapi Tuhan menjadikannya pelaku. Seringkali kita merasa hidup ini biasa-biasa saja. Bangun tidur, bekerja, pulang, tidur malam, dan itu terus kembali kita kerjakan setiap hari. Tapi Tuhan bisa mengubah hal-hal yang terlihat biasa menjadi jalan masuk ke dalam rencana kekalnya. Apakah kita percaya Allah akan sanggup mengubah jalan kehidupan kita? Dan ini menjadi pertanyaan yang dapat kita jawab. Dan Simon dari Kirene menjadi satu bukti bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk dipakai dalam rencana Allah. Yang kedua, dari keterpaksaan menjadi kehormatan. Awalnya dipaksa, tapi bukankah banyak dari kita juga begitu? Dipaksa berdoa karena sedang krisis, dipaksa datang ke gereja karena masalah. Ketika sehat, kita lupa akan Tuhan. Ketika sakit, mendadak kita berubah dan berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan. Ketika hidup nyaman, enak, tenang, kita lupa akan Tuhan. Namun ketika kita diperhadapkan dengan masalah, mendadak kita tiba-tiba datang ke gereja, kita datang ke pendeta, kita datang ke hamba Tuhan untuk didoakan. Dan seringkali keterpaksaan itu dapat mengubah jalan kehidupan kita. Tapi di saat itulah Tuhan dapat bekerja. Pertemuan dengan Yesus, walau awalnya tidak kita pilih, selalu mengandung anugerah. Banyak perubahan hidup dimulai dari tempat yang tidak nyaman. Dan Simon Kirene menjadi salah satu bukti bahwasanya pertemuan itu dapat mengubah kehidupannya. Yang ketiga, dari momen singkat menjadi warisan pekerjaan Allah yang hidup. Simon mungkin hanya memikul salib selama beberapa menit, tapi kisah itu tetap dikenang selama ribuan tahun. Bukan hanya itu,
Nama anak-anaknya Alexander dan Rufus disebutkan di Alkitab, yang berarti keluarga Simon menjadi percaya dan pengikut Kristus. Yang artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pertemuan singkat, satu tindakan taat menghasilkan buah rohani lintas generasi. Saudaraku, mungkin hari ini kamu merasa hidup ini biasa-biasa saja. Mungkin kamu merasa seperti Simon, hanya lewat, hanya menonton, atau hanya mengikuti alur hidup. Tapi ingat, Tuhan bisa hadir di tengah langkah-langkah biasa dan mengubah hidupmu selamanya. Satu pertemuan dengan Yesus di momen doa, dalam ibadah, lewat firman, atau bahkan lewat penderitaan, bisa membelokkan jalan hidupmu menuju kekekalan. Jangan abaikan momen-momen kecil. Tuhan bekerja lewat peristiwa yang tak terduga. Oleh sebab itu, bukalah hati kita untuk pertemuan yang bisa mengubah segalanya. Dan perlu kita ingat, Tuhan tidak butuh orang hebat, Tuhan hanya butuh hati yang mau. Simon tidak datang untuk melayani, tapi Tuhan menjadikannya bagian dari rencananya. Kalau hari ini Tuhan menyapa kamu lewat hal yang sederhana, jangan lewatkan. Karena bisa jadi itulah pertemuan yang mengubah hidupmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pertemuan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Walau seringkali tidak kami mengerti, kami percaya Engkau bekerja dalam setiap detail kehidupan kami. Bentuk kami, pakai kami seperti Engkau memakai Simon. Biarlah hidup kami menjadi bagian dari karya-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.